Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membacakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan ini kita masuk hadis yang ke-33 dari 42 hadis. Hadis yang ke-33 ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara." Haditsun hasan, rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Beliau bersabda, seandainya manusia itu diberikan setiap klaim mereka, setiap tuduhan mereka itu diterima, maka bisa jadi semua orang mengakui harta orang lain atau mengakui mengklaim orang lain telah melakukan penumpahan darah. Akan tetapi kata beliau, hendaklah orang yang melakukan tuduhan atau orang yang melakukan klaim itu menunjukkan bukti, dan orang yang mengingkari itu hendaklah bersumpah. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, makna hadis ini bahwa apabila seseorang mengakui bahwa sesuatu yang ada pada orang lain itu adalah miliknya, maka dia harus mengajukan bukti. Kalau tidak ada bukti, ya tidak bisa. Jadi hukum asalnya itu sesuatu yang ada pada orang lain, dikuasai oleh orang lain, itu milik orang tersebut. Jadi sesuatu yang kita kuasai itu hukum asalnya adalah milik kita. Misal ini HP, ini kemana-mana saya pegang, saya menggunakan, maka hukum asalnya ini adalah milik saya. Tidak bisa orang lain mengklaim, oh itu HP saya, tidak bisa, kecuali dia bisa menunjukkan bukti. Jadi kita bawa motor, dari dulu kita bawa motor ini, maka hukum asalnya itu memang milik kita. Tapi kalau ada orang yang mau ngaku bahwa itu miliknya, dia harus mampu menunjukkan bukti. Ternyata dia membawa ini STNK-nya, ini BPKB-nya, memang nama dia. Nah itu tak baca gitu, nah ini atau BPKB-nya, cek nomor rangkanya, ternyata benar. Nah itu, ini yang pertama kata beliau, kalau semua orang dibiarkan ngaku, ya pacak ngaku kalau kita ngaku punya uang, pacak kalau nak ngaku punya uang. Akan tetapi siapa yang mengaku sesuatu itu miliknya, sementara sesuatu itu berada dalam penguasaan orang lain. Kalau dalam penguasaan kita tidak perlu ngaku, memang kita yang menguasainya. Ini dalam penguasaan orang lain, tapi kita ngaku bahwa itu milik kita, maka tidak bisa diterima kecuali ada bukti. Wal yamin ala man ankara, dan orang yang mengingkari dia bahwa itu milik dia, kita ngaku itu milik kita, wong tu tak ngaku ini milik aku nih, kita ngajukan bukti yang menolak itu kalau dia menolak dia harus bersumpah.
Dia bersumpah, demi Allah ini milik aku. Nah, yang ini ngajukan bukti, kalau tidak kuat secara bukti masih kalah dengan sumpah. Kenapa? Karena dia berada dalam penguasaan orang lain. Dia bersumpah. Walaupun tetap semuanya nanti diserahkan, kalau tidak selesai dengan itu maka dia diselesaikan oleh hakim. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, hadis yang ke-34 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marwa'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini hadis yang menjadi dalil kewajiban melakukan nahi mungkar. Nahi mungkar itu artinya mencegah, melarang orang lain melakukan kemungkaran. Nah, ini ada beberapa tingkatan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan tangan. Dengan tangan itu artinya dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Terjadi kemungkaran di depan mata kita, kita mampu mencegahnya dengan kekuatan kita, maka kita cegah. Mampu itu bagaimana? Mampu itu ya diantaranya orang yang kita cegah itu dia takut dengan kita. Kalau kita datang dia pasti nurut misalnya, nah, itu dia takut. Yang kedua, memang kita memiliki kekuatan untuk itu. Artinya kekuatan itu gini, kalau kita mencegah itu tidak mengancam keselamatan kita. Ada wong belago pakai senjata tajam. Kita ini merasa bahwa kita punya kekuatan untuk itu. Misalnya ini seorang petugas polisi, dia punya senjata, dia pacak ngancam dengan senjatanya untuk berhenti, kalau tak kamu kutembak misalnya. Nah, dia harus mencegah dengan itu, jangan dibiarkan. Kalau ternyata tak mampu tuh, kalau aku masuk melarang situ, aku yang kena kapaknya, membahayakan diri sendiri, maka itu dianggap tidak mampu. Sama cak kita nengok ada motor dibegal. Kalau kita turun, kemungkinan itu membahayakan nyawa kita misalnya, maka itu dianggap tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, cuman kadang-kadang berbenturan dengan hukum gitu ya. Mampu itu misalnya kan kita bawa mobil, pacak baik gitu, kita tabrakin itu yang lagi nak nodong motor itu, nak bawa motor wong, kita tabrakin, jatuh deh. Cuman gini, takut pula gitu, kaki kita pula yang kena, kita yang nabrak. Kayak kemarin kasus viral, seorang istri dibegal, kebetulan suaminya bawa mobil di belakang, istrinya bawa motor nak belanja, ada suaminya ngiring di belakang. Tahu-tahu istrinya dibegal oleh suaminya ini, dikejar begal itu, dikejar karena panik tadi, sudah nabrak, mati begal. Suaminya dijadikan tersangka. Nah, itu yang walaupun akhirnya sekarang tidak lagi bebas, tidak jadi terjadi ini damai. Nah, itu cuman itu hukum yang seperti itu membuat kita
takut, kita kepengen mencegah kemungkaran, tapi ternyata kita yang disalahkan. Nah, dalam kondisi seperti itu bisa kita dianggap tidak mampu. Bisa kita dianggap tidak mampu. Kenapa? Karena mengkhawatirkan tahu-tahu itu mati, kita yang kena. Kan kalau lawan motor kita mobil kan sebenarnya gampang, tinggal tabrak ibai. Wong itu. Nah, cuman itu bisa jadi kita dianggap tidak mampu. Kenapa? Karena mengkhawatirkan diri kita. Ternyata kita dituduh nanti malah melakukan pembunuhan gara-gara itu. Padahal kadang-kadang kita membela diri atau mencegah kemungkaran yang terjadi. Cuma kadang-kadang terjadi akibat yang tidak diinginkan. Nah, ketika kita tidak mampu dengan kekuatan itu, maka beralihlah kepada tingkatan yang kedua, yaitu dengan lisan, dengan lidah, dengan ucapan. Jadi kalau masih pacak dinasehati, kita nasehati, kita tegur. Ada orang melakukan kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Kemungkaran itu bisa meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Meninggalkan yang wajib itu mungkar juga. Ada wong nggak sholat, kita tegur, kita nasihati, itu artinya kita mencegah kemungkaran juga. Karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram itu sesuatu yang mungkar. Maka kita tidak mampu dengan kekuatan, maka kita menggunakan ucapan. Kalau ternyata tidak mampu juga, tidak mampu itu misalnya kalau kita tegur ngamuk dia, bawa parang dia kalau kita tegur, wah dia tidak usah diurus begitu. Maka kita mencegahnya, menolaknya dengan hati. Dalam hati kita tidak menyetujui, kita diam baik daripada kaget dia bawa parang gara-gara ditegur. Nah, ini 3 tingkatan mencegah kemungkaran. Akan tetapi para ulama itu memberikan syarat-syarat untuk mencegah kemungkaran itu. Apa syarat itu? Yang pertama, bahwa kemungkaran itu adalah sesuatu yang memang disepakati bahwa itu mungkar. Disepakati, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu adalah sesuatu yang mungkar. Tidak boleh mengingkari kemungkaran, dianggap mengingkari kemungkaran, tidak boleh terhadap sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, yang masih status hukumnya khilafiyah, tidak boleh. Misalnya kalau ada orang berzina, nah itu disepakati bahwa itu mungkar, tidak ada yang menganggap itu baik. Orang zina itu kemungkaran yang disepakati. Maka mencegah itu termasuk dari bagian mencegah kemungkaran. Ada wong berdua baik, laki-laki dan perempuan di tempat sepi, digerebek, ditangkap, dipisahkan, itu bagian dari mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena itu jelas sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang mungkar, dan itu mengarah kepada perbuatan zina. Nah, sudah ada tanda-tanda bakal melakukan perbuatan zina. Nah, itu kemungkaran yang memang betul-betul disepakati. Maka tidak boleh terhadap sesuatu yang tidak disepakati. Ada yang anggapnya mungkar, ada yang anggapnya tidak. Ada yang anggapnya mungkar, ada yang anggapnya sebagai kebaikan. Misalnya ada sekelompok wong ada setuju dengan perayaan hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Lalu dengan dalih mencegah kemungkaran, dia membubarkan acara itu, tidak boleh. Itu kan menurut dia. Menurut orang lain itu adalah satu kebaikan. Tidak boleh dia melakukan mencegah kemungkaran dengan terhadap sesuatu yang masih
diperselisihkan. Jadi harus yang namanya mencegah kemungkaran, memang sesuatu itu disepakati bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar. Kalau tidak disepakati, ya jangan, biarkan orang dengan keyakinannya masing-masing, dengan amalannya. Wah, ini menurut misal itu sholat ya. Kalau mazhab Maliki itu Allahu Akbar, tangannya di bawah. Tangannya di bawah. Kalau kita kan tangannya di sini. Kalau mazhab Hanafi di sini tangannya. Hanafi di sini di bawah pusat. Kalau sholat. Kalau mazhab Maliki kayak ini. Nah, yang ini tidak boleh kita melakukan adu wong Allahu Akbar kayak ini. Langsung kita tegur, salah kamu, ada boleh. Ngapa? Ya karena itu pendapat mazhab Maliki, ada dasar hukumnya, ada ulamanya. Tidak boleh gara-gara kita berbeda pendapat lalu mencegah orang mengamalkan pendapatnya dengan dalih mencegah kemungkaran. Tidak boleh. Ada wong Allahu Akbar, baca bismillahnya pelan, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh kita negur, oh salah kamu tuh. Kenapa? Ya karena ada ulamanya. Karena itu bukan kemungkaran. Itu bisa jadi menurut sekelompok orang itu mungkar, tapi bagi yang lain itu adalah sunnah hukumnya. Nah, terhadap yang ini tidak boleh. Orang kunut subuh tidak diingkari, tidak boleh. Oh salah kamu, bid'ah ini kunut subuh, tidak boleh. Kenapa? Karena menurut dia itu, menurut yang lain itu adalah sunnah. Begitu juga terhadap orang yang tidak kunut subuh, tidak boleh kita mengingkari. Oh kamu tidak sah, tidak kunut subuh, tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang masih diperselisihkan hukumnya. Termasuk misalnya berurusan dengan bank, bunga bank. Bunga bank itu apakah riba atau tidak, ya masih tetap diperselisihkan oleh para ulama. Kalau riba haram itu muttafaq, disepakati, tidak ada ulama yang menghalalkan riba. Riba itu haram, titik, tidak kata kecuali. Pokoknya yang namanya riba itu adalah haram. Nah sekarang apakah bunga bank itu riba? Nah itu yang jadi masalah. Kalau riba haram, tidak kata perbedaan. Riba haram. Nah yang jadi masalah, apakah bunga bank itu termasuk riba? Ada yang mengatakan itu termasuk riba, ada yang mengatakan itu bukan riba. Nah terhadap hal yang ini tidak boleh kita melakukan nahi mungkar. Kenapa? Terhadap sesuatu yang masih diperselisihkan. Jangan laju kita gara-gara itu pokoknya bank harus kita hancurkan ini. Ngapa? Karena ini sumber riba, ini yang merusak, akhirnya dihancurkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu sesuatu yang masih diperselisihkan. Kalau ribanya lah pasti tidak diperselisihkan, ribanya haram. Akan tetapi apakah bunga bank termasuk riba? Nah itu yang diperselisihkan. Kenapa para ulama masih berbeda pendapat? Kan zahirnya riba itu. Duit kita minjam, maliknya lebih. Minjam 100 juta, kapan malik dihitung-hitung lah 150 maliknya dalam waktu 10 tahun. Dihitung ternyata 150 juta, lebih 50 juta. Lebih, tapi apakah setiap lebih itu riba? Nah ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan pokoknya asal lebih dari pokoknya itu riba. Ada yang mengatakan oh tidak bisa disebut riba. Kenapa? Karena duit itu kan mengalami inflasi, terjadi penurunan nilai. Coba kita minjam 10 juta hari ini, maliki 10 juta 10 tahun yang akan datang,
Hari ini 10 juta misalnya dapat beli kambing 3. 10 tahun lagi ternyata cuma pajak beli kambing 2, 10 juta itu. Nah tekor yang dipinjami itu diolah nolong minjami, kemudian pas balik tidak cukup lagi. Dan itu banyak terjadi. Orang minjam emas misalnya 20 tahun yang lalu, sesukunya ternyata cuma 1 juta misal, sekarang 16-an juta. Nak maliknya, aku nak malik dalam bentuk duit kemarin tuh duit, kan aku minjam emas sesuku, aku jual cuma dapat 1 juta dulu. Nah sekarang aku nak balik 1 juta, tidak jadi balik emas sesuku tu lah. Nah emas sesuku itu nilainya kan lain, sehingga terjadilah perbedaan dalam menghadapi itu. Kemudian ada sisi perbedaan lain, misalnya dengan riba ya. Bank itu punya duit itu bukan duit punya bank, bukan duit wong lain itu, duit wong lain. Kita tuh kan kalau secara langsung kita minjam duit dengan kawan kita kan duit dia yang memang kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Kemudian dalam waktu yang ya tidak begitu lama. Bank itu kan sampai 20 tahun, 15 tahun. Yang di itu tuh duit uang. Duit uang, bukan duit dia. Jadi ada beberapa perbedaan. Kemudian selama 10 tahun, apa 15 tahun, apa 20 tahun, itu kan ada pembukuan, ada yang nyata transaksinya. Masa begawe sampai 20 tahun tuh gratis? Begawe 20 tahun tidak dikasih apa-apa, padahal dia yang tukang catat. Padahal di dalam Al-Quran itu kalau kita melakukan satu transaksi yang tidak tunai maka hendaklah dicatat. Nah yang nyatat ini bisa jadi pihak ketiga. Nah yang nyatat ini berhak atas upah. Kita melakukan transaksi atau yang tukang catat, langsung yang tukang catat berhak ini dikasih upah. Nah, cuma nyatat 1 kali peristiwa itu saja berhak atas upah, apalagi kalau nyatat bertahun-tahun. Nah, tiap bulan dia nak ngitung, masukkan input, inilah bayar sekian, tinggal sisa sekian, berarti ada upah itu. Upah itu dari mana? Kalau bukan dari kelebihan itu. Nah disitulah terjadilah banyak tarik ulur mengenai hukumnya itu. Nah terhadap yang seperti itu tidak boleh kita dengan dalih mencegah kemungkaran, pokoknya harus mengingkari semua orang yang berinteraksi dengan bank. Wah ini uang kapan urusan dengan bank itu tidak benar, uang ini dijauhi. Ngapa? Ini mencegah kemungkaran, tidak boleh. Mencegah kemungkaran itu syaratnya yang mungkar itu memang sesuatu yang disepakati bahwa itu mungkar. Jadi wong dak sholat memang betul-betul dia kemungkaran. Wong berzina misalnya itu adalah kemungkaran. Wong maling itu disepakati itu adalah kemungkaran. Wong nodong itu disepakati itu adalah satu kemungkaran. Nah terhadap kemungkaran yang disepakati itu baru kita bisa menerapkan nahi mungkar ini, kita mencegah kemungkaran. Kemudian di antara syarat mencegah kemungkaran itu, orang yang mencegahnya itu adalah orang yang tahu, orang yang alim, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar, harus pasti dulu. Kalau masih ragu-ragu, jangan. Dia memang punya ilmu tentang itu, dia tahu persis bahwa ini sesuatu yang mungkar dan itu disepakati oleh para ulama. Maka tidak boleh mencegah kemungkaran terhadap sesuatu yang belum kita yakini bahwa itu mungkar, atau kita tidak punya ilmu tentang itu. Kita tidak punya ilmu tentang itu, langsung kita ini sesuatu yang mungkar. Ya harus pasti dulu. Pasti dulu bahwa itu yang mungkar. Sudah pasti bahwa itu mungkar, pasti dulu kemungkarannya itu sesuatu yang disepakati.
Kalau tidak tuh jangan, kaget bisa jadi menurut kita mungkar tapi ternyata itu tidak mungkar. Maka mencegah kemungkaran wajib dengan ilmu. Kalau kita tidak kata ilmunya, jangan wajib dengan ilmu supaya kita tahu memang mungkarnya apa tidak. Sudah itu memang disepakati sebagai kemungkaran atau tidak. Kemudian syarat berikutnya mencegah kemungkaran itu tidak boleh dengan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Mencegah kemungkaran tidak boleh dengan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Ada wong belago, tidak pakai senjata, tidak dia tinju-tinju baik, bergebuk-gebukan. Wah ini kemungkaran. Oleh kita ambil pisau dan tujak baik wong berdua ni. Lah mencegah wong belago tapi kita membunuh. Nah itu hukumnya haram. Tidak boleh mencegah kemungkaran dengan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Ngapa kau tujah? Nah, dia belago katanya, melakukan kemungkaran. Aku nih nahi mungkar ini, akhirnya ku tujah apa biar tidak belago. Lah ini kemungkarannya lebih besar. Tidak boleh. Hukumnya haram mencegah kemungkaran dengan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Maka Rasulullah SAW ketika ada seorang Arab Badui itu kencing di masjid, para sahabat nak gebui wong Arab Badui tadi dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Apa? Yang pertama kan dia sudah kencing lah, najis tempat itu. Kalau digebui di situ tambah dua kemungkarannya. Tadi satu kemungkarannya, yaitu bikin masjidnya najis. Kalau digebui di situ belago, nambah siko lagi kemungkarannya, belago dalam masjid. Nah ini kadang-kadang galak terjadi dalam masjid belago, hanya gara-gara kadang-kadang perbedaan pendapat dikiranya itu salah. Beberapa kali kami nengok video ribut, ada yang rebutan jadi imam misalnya, ada yang tidak setuju imamnya cak ini cak itu, padahal itu bukan kemungkaran yang disepakati ya. Akhirnya ribut belago di dalam masjid, muncul kemungkaran baru. Kayak orang Arab Badui tadi, kalau belago timbul najis lah najis, kemudian terjadi keributan di dalam masjid. Belum lagi kalau dia ternyata buang air kecilnya tadi belum tuntas, diajak belago tambah nyebar kemana-mana najisnya. Kalau tadi cuman sikok tulah tempatnya di sudut itulah, ini belum selesai, belago ribut mau nyebar najis ke kemana-mana. Maka Nabi jangan tahan. Nah lah selesai waktu kencing, nah kamu ambil ember isi air penuh seember, nah disiram. Karena kalau membersihkan najis di tanah itu cukup disiram, dia meresap ke bawah. Nah lantai masjid itu tanah ya, jadi termasuk halaman-halaman masjid, sudut-sudut itu kan tanah. Jadi kalau ada kencing disiram, dia kan masuk ke bawah ya, nyerap ke bawah, cukup disiram. Nah apakah Nabi gara-gara itu, oh berarti Nabi ini ridho dengan kemungkaran? Bukan, tapi mencegah kemungkaran yang lebih besar. Daripada kaget terjadi hal yang kemungkarannya lebih besar, maka dibiarkan dulu dia, biarlah membiarkan kemungkaran kecil demi menghindari kemungkaran yang lebih besar. Jadi kita dalam mencegah kemungkaran itu satu harus tahu dulu memang mungkarnya tidak. Yang kedua kita harus tahu dulu kalau itu mungkar disepakati atau tidak kemungkarannya itu. Yang ketiga kita tengok dulu caranya ini, apakah kita mencegahnya itu menimbulkan kemungkaran baru atau tidak. Kalau menimbulkan kemungkaran baru, kita kalkulasi dulu kira-kira lebih besar yang mana kemungkarannya itu. Kalau kita cegah ternyata muncul kemungkaran yang lebih besar, maka jangan dibiarkan.
Nah, ketika kita membiarkan itu bukan berarti kita senang, bukan berarti kita ridho terhadap kemungkaran, tapi mencegah kemungkaran yang lebih besar. Maka disitulah butuh ilmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.